anak-anak, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Apa kabar kalian anak-anak hebat? Hari ini kita mau mulai pembelajaran dengan hati yang bersemangat. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini dan kita akan belajar tentang siklus air. Syarat-syarat air bersih yang layak untuk kita konsumsi. Ya, kita mau belajar materi kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan pembelajaran 1. Mari kita bersama-sama mencermati bacaan dari sebuah teks non-fiksi berikut ini dengan judul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97% air yang menutupi planet bumi berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Mari kita cari tahu persyaratan air bersih. Yang pertama yaitu persyaratan secara fisik, yaitu air dikatakan sehat, bersih secara fisik, yaitu air tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhu air antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau sejuk. Dan yang terakhir dari persyaratan secara fisik ini, air tidak meninggalkan endapan. Syarat yang kedua, air dikatakan bersih, yaitu syarat secara kimiawi. Nah, syarat kimiawi ini, air tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup sodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Syarat yang ketiga yaitu syarat mikrobiologi. Jadi, air dikatakan bersih apabila memenuhi syarat mikrobiologi yang tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber air lain seperti sumur, air dari sungai, dan air-air yang dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya juga didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu orang menggunakan timba untuk mengambil air di sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Sumber dari bacaan teks non-fiksi yaitu dari Young Scientist 1994, All About Water, Chicago World Book, inc-catatan-kimia.com. Nah, dari kita membaca teks non-fiksi, ada penugasan di sini. Yang pertama yaitu buatlah kesimpulan urutan peristiwa dari teks non-fiksi dengan yang berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari menggunakan bahasamu sendiri, dan silahkan dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Tugas yang kedua,
Tuliskan informasi penting dari teks non-fiksi air untuk kehidupan sehari-hari dalam bentuk peta konsep dan juga bisa dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, sekarang coba kita amati gambar ini ya. Pernahkah, Bu Irma mau tanya, pernahkah kalian menyiram tanaman? Nah, kira-kira biasanya kalau kalian menyiram tanaman itu menggunakan air apa? Nah, di sini Bu Irma memberi contoh menyiram tanaman dengan air bersih. Kita menyiram bunga dengan air bersih di sini. Nah, dengan air bersih yang kita siram ini, coba kita lihat hasil tanaman yang kita siram akan seperti apa. Nah, tanaman yang kita siram dengan air bersih akan tumbuh subur. Jika itu bunga juga akan berbunga dengan subur, dengan bagus. Dan jika itu tumbuhan pohon yang menghasilkan buah juga akan berbuah dengan subur dan dengan baik. Lalu coba contohnya kalian lihat tadi, syarat air secara fisik. Ini ada air tadi, syarat air secara fisik yaitu air tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak memiliki endapan. Ini ada salah satu tumbuhan yang disiram dengan air yang kotor atau yang tidak bersih, yaitu airnya mempunyai warna keruh, tidak bening. Terus juga ada air yang disiram menggunakan air yang keruh putih, juga ada air yang disiram ada tanaman yang disiram dengan air yang berwarna agak kecoklatan. Kira-kira seperti apa ya tanaman yang kita siram dengan air yang tidak bersih, air yang kotor, air yang tidak bersih, bentuknya keruh, juga ada endapannya. Kita lihat. Nah, tanaman yang kita siram dengan air kotor atau air tidak bersih akan mati atau layu. Dan apabila tanaman itu berbuah atau menghasilkan produk, menghasilkan buah, buahnya akan mati atau buahnya akan kering seperti itu. Nah, mungkin tadi air yang digunakan untuk menyiram tanaman yang putih itu mungkin adalah air dari limbah deterjen atau air dari kita mencuci. Maka tanaman yang kita siram dengan air kotor dari limbah deterjen tadi menghasilkan tanaman yang layu, tanaman yang rusak, tidak subur. Mari kita lihat contoh pengolahan air bersih yang baik dan benar. Halo anak-anak, tentunya kalian sudah tahu kan tiga sumber air. Nah, dari ketiga sumber air ini dimanfaatkan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih kita loh. Nah, Bu Irma menjelaskan nih tahap pengolahan air. Proses yang pertama yaitu air dialirkan pada bak. Pada tahap presedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokkulasi. Tahap ini air dicampur dan diaduk dengan produk kimia yang disebut talas. Talas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah itu dibantu oleh gaya gravitasi. Kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tadi tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah-rumah kalian untuk dikonsumsi. Dari contoh pengolahan air yang telah kita simak tadi, ada penugasan di sini. Jadi Bu Irma meminta kalian untuk berdiskusi bersama orang tua untuk menganalisis kualitas air yang ada di rumahmu. Jadi air yang ada di rumahmu itu berasal dari sumber mana dan apakah sudah
bisa dikatakan layak untuk dikonsumsi, serta apakah juga sudah memenuhi 3 syarat penting air bersih. Untuk formatnya, nanti penugasan ini sudah Bu Irma sediakan di layanan fasilitas online yang tersedia di Google Meet. Untuk linknya nanti bisa Bu Irma kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, setelah kita mengamati contoh pengolahan air yang baik serta kita melakukan analisis kualitas air yang ada di rumah kita masing-masing, sekarang kita mau amati contoh menjaga ketersediaan air bersih guna menjaga kelestarian lingkungan kita agar tetap lestari. Mari kita simak contoh berikut ini. Dari contoh yang telah kita amati, kegiatan mana yang pernah kamu lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih? Buatlah dalam bentuk sebuah karya berbentuk poster semenarik mungkin, dan hasilnya bisa difoto lalu dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Terima kasih. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati.